Di dalam satu sutta, Buddha mengatakan bahwa dimanapun seseorang yang tinggal, seseorang harus menemukan seseorang yang jadi panutan, mau dibilang kalian mita, yang mana ketika kita tahu bahwa orang tersebut misalnya sadanya kuat, atau misalnya gemar berdana, atau dia suka jaga sila, pelaksanaan silanya baik, suka ikut meditasi atau meditasinya baik. Nah, orang-orang yang punya kualitas ini, Buddha katakan di sana, kita harus berdiskusi dengannya, kita harus bertanya, kita harus mendekat. Nah, di situ dengan begitu kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan pengalaman sehingga kita bisa menirunya, kita bisa mencontohnya, kita akhirnya bisa mendapatkan sesuatu. Artinya kita harus banyak belajar dari orang-orang yang memang punya kualitas. Itu Buddha katakan seperti itu. Ya, jadi kita harus supaya kita sendiri upgrade, punya nilai yang minimal akan sama dengan orang tersebut. Makanya mengunjungi para bijaksana itu adalah berkah. Itu yang dibilang Buddha. Dan juga bergaul dengan para bijaksana itu juga suatu berkah. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, pandita, nanca sewana. Ya, makanya kita harus mencari supaya nilai kita bertambah. Sekali lagi, bukan untuk bagaimana, tapi memang untuk upgrade diri kita sendiri. Kita jadi mencontoh mereka sebagai panutan kita, gitu ya. Nah, seperti Bante pun ya, Bante akan mencari guru-guru yang memang dimana kemampuan Bante juga belum seberapa, harus misalnya ada nilai yang bisa ditambah, kira-kira seperti itu. Nah, di balik itu, karena mungkin kedekatan, karena mungkin atau bagaimana, akhirnya bisa saja memunculkan kemelekatan. Nah, ini yang akan juga disikapi, kita harus bijaksana dalam menyikapi sesuatu tersebut. Dalam patana, kondisi buruk, kondisi akusala bisa memunculkan kusala. Ya kan? Purima akusala damang pacimanang kusalanang damanang upani saya pacena pacayo. Nah, di sini ketika memang muncul hasilnya kita jadi bergantung, akhirnya karena ketergantungan itu kita akhirnya bisa jadi lebih baik, bisa jaga sila, jadi meningkat kualitas batinnya, lebih bijaksana. Itu bukan sesuatu hal yang masalah, bisa dikatakan, ya kan? Awalannya saja, tapi outputnya lebih baik, lebih berkualitas. Sama juga murid-murid Buddha juga, banyak yang melekat kepada Buddha. Kemelekatan ini ya mau dibilang istilah Bante mungkin kemelekatan yang membawa berkah, ya kan? Melekat dengan Buddha jadi sotapana minimal. Melekat dengan Buddha ya jadi arahat pada akhirnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi bisa dibilang ya melekat belum tentu jadi buruk, tapi kita lihat outputnya. Jika Anda misalnya melekat terhadap satu guru, terhadap suatu hal-hal orang yang baik gitu, tapi karena mereka Anda jadi lebih baik, karena mereka Anda lebih bijak, karena mereka Anda lebih terkendali, tidak ada yang salah. Ya enggak? Jangan semuanya diambil secara general, jangan semuanya dipotong secara ininya. Jadi nggak boleh melekat yang seperti apa. Ya kira-kira gitu ya. Nah, ini bisa Anda renungkan ini supaya kita berpikir secara objektif output yang perlu kita lihat, nilai-nilai yang kita bisa dapatkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kedekatan belum tentu juga membawa kemelekatan, belum tentu juga membawa penderitaan. Tapi kalau kemelekatan menjadi lebih baik, ya kita harus akui bahwa itu adalah hal yang baik. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini menambah wawasan Anda bahwa ada pola seperti itu. Sadu, sadu, sadu.